Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Ketemu lagi di konten kali ini bersama aku sendiri, Sona. Anyway, untuk kamu yang baru ketemu konten ini atau channel ini, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kalian lebih kenal siapa aku. Oke, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Sejauh ini udah publish 2 buku dan sekarang sedang proses untuk menulis buku ketiga. Aku juga aktif menulis di blog, di media juga menulis artikel dan opini seperti itu. Dan saat ini juga running bisnis online di bidang literasi ya, atau jual buku online seperti itu. Selanjutnya yang bisa aku sampaikan adalah di channel ini atau di konten biasanya yang aku buat. Aku membahas seputar dunia pendidikan, dunia literasi, juga sesekali membahas isu hangat yang ada di masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas sesuatu yang menarik untukku. Aku prediksi sih sebenarnya untuk banyak masyarakat ini tidak menarik karena mereka sebenarnya sudah tahu. Tapi ya karena ini menarik buat aku, alhasil aku bahaslah di sini. Nah, ini seputar profesi yang tidak dipercaya oleh kebanyakan masyarakat. Nah, aku yakin juga teman-teman udah tahu pemberitaan seperti yang aku sampaikan tadi adalah profesi yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, karena udah berseliweran di media sosial ya. Nah, aku tahunya ini di konten di Instagram, di kontennya tirto.id. Dia bikin konten infografis gitu, perihal profesi yang paling tidak dipercaya. Tirto ID mencatut sumber dari Ipsos Global Worthiness Index tahun 2024. Nah, survei ini dilakukan selama 24 Mei sampai 7 Juni 2024 di Indonesia. Sampelnya sekitar 500 warga Indonesia. Di situ ditunjukkan bahwasanya 3 teratas. Ada 10 profesi yang disampaikan di pemberitaan itu. Tapi yang aku soroti adalah 3 teratas ya. Karena persentasenya cukup besar gitu loh. Jadi ini yang paling mencolok. Profesi pertama atau peringkat pertama yang paling tidak dipercaya adalah politisi. Sekitar 45%. Disusul nomor 2 pejabat kabinet atau kementerian sekitar 41%. Di bawahnya dengan persentase yang sama yakni 41% adalah polisi. Ya. Jadi kalian mungkin nggak kaget gitu loh dengan 3 profesi ini yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena emang faktanya akhir-akhir ini banyak pemberitaan miring lah ya, atau pemberitaan buruk yang berhubungan dengan 3 profesi tersebut. Apalagi politisi gitu kan. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja politisi ya, terus info atau pemberitaan terkait korupsi dan seterusnya itu juga membuat masyarakat itu udah bete banget dengan politisi atau pejabat kementerian seperti itu. Tapi aku nggak membahas terkait penyebabnya kenapa ya sebenarnya atau respon dari masyarakat. Nah, yang menjadi sorotan besar di kontenku kali ini adalah sebenarnya terkait KPI. Sebenarnya di profesi 3 teratas tadi yang tidak dipercaya oleh masyarakat, itu ada KPI-nya nggak sih gitu? Key Performance Indicator, ya kan? Gimana ya? Aku rasa KPI itu penting dalam sebuah profesi ya, karena KPI ini kan suatu alat ukur atau pengukuran di mana kita bisa mengukur performa kita. Performa itu pasti berkaitan dengan target gitu yang sudah ditetapkan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, KPI ini manfaatnya adalah ya bisa untuk menentukan targetnya apa. Jadi
misalnya kita ngukur performanya gitu kan, performa profesi atau karyawan lah istilahnya gitu. Nah, ketika karyawan udah diukur performanya seperti apa, dari situ kita bisa menentukan target yang ingin dicapai. Oh, karena performa karyawan seperti ini, target yang realistis seperti A misalnya seperti itu. Atau juga bisa untuk mengukur progres yang sudah berjalan gitu. Oke, ditetapkan targetnya A. Berlangsung kan strategi yang ingin diaplikasikan pasti dijalankan. Nah, ketika proses untuk mencapai tujuan itu kita bisa lihat, oh ternyata masih jauh nih progresnya gitu. Kayaknya nggak bisa deh untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan mencapai tujuan misalnya. Atau bahkan bisa nih lebih cepat dan seterusnya. Jadi bisa untuk melihat progresnya seperti apa. Bisa juga untuk dijadikan sebagai rujukan untuk mengambil suatu keputusan atau decision making lah ya. Seperti itu. Oh, karena performance seperti ini kita tentukan strateginya A, B, C dan seterusnya. Atau kebijakan-kebijakan terkait tujuan tadi bisa ditetapkan akhirnya. Mungkin yang terakhir adalah bisa untuk melihat atau forecasting di masa depan harus seperti apa. Jadi ketika performa sudah diukur, di masa depan atau berikutnya kita harus melakukan A, B, dan C dan seterusnya. Seperti yang bisa membuat suatu organisasi atau unit bisnis atau suatu perusahaan itu mengambil keputusan yang tepat dan bijak, ya kan. Nah, atas dasar itu aku menganggap KPI itu penting atau Key Performance Indicator tadi itu sangat penting ya. Nah, pertanyaannya adalah lagi-lagi di 3 profesi teratas yang tidak dipercaya oleh masyarakat itu ada nggak sih KPI-nya gitu loh. Kalau memang tidak ada, aku berposisi sebagai orang yang mungkin tidak tahu lah gitu, atau orang polos lah ya gitu. Kalau memang tidak ada KPI-nya di profesi politisi, pejabat kementerian, serta polisi, ya kan, menurutku ini cukup bermasalah. Karena kalau nggak ada KPI, 3 profesi itu atau kebanyakan profesi alhasil bergeraknya itu seenak mereka, seenak jidatnya gitu loh. Ya kan, karena performanya nggak diukur gitu kan, atau ya tidak diukur lah ya, sehingga ketika menentukan tujuan akhirnya kemana-mana nih. Bisa saja dia tujuannya sudah ditetapkan A, tapi karena performanya nggak diukur, ya bisa aja melenceng kemana-mana gitu loh. Kan awalnya lurus-lurus aja, tiba-tiba belok deh. Ya, karena tidak ada yang bisa mengontrol ya performanya. Jadi KPI itu juga mampu untuk mengontrol performa kan, karena tadi untuk melihat progres gitu loh. Jadi performa atau kinerja tidak dikontrol, tidak dilihat, sehingga bisa aja tuh melenceng kemana-mana. Ya, yang aku bilang tadi, mereka bisa bekerja seenak jidat mereka gitu, semau mereka gitu. Tergantung mood, itu kasarnya banget lah. Nah, itu buruk sekali gitu kan, di instansi yang cukup besar, politisi, pejabat kementerian dan polisi itu kan organisasi yang cukup besar, sangat besar bahkan gitu, dan sangat berdampak kepada masyarakat juga. Kalau nggak ada KPI-nya, terus mereka bekerjanya seenak jidat mereka, ya pasti rusak lah. Masyarakat itu pasti rusak. Seperti itu. Nah, kalaupun memang ada, ya kan, sebaliknya nih, kalau memang ada, ya kenapa bisa terjadi seperti ini nih? Ada data seperti ini nih. Ya kan? Aku juga tidak cross-check lebih tepat atau lebih jauh lagi ya. Apakah memang penelitian Intel Survey ini memang benar-benar sudah dilaksanakan dengan tepat ya? Aku memang nggak terlalu terjun di situ. Cuma kalau memang asumsinya tepat dan benar ternyata surveinya, ya berarti yang mungkin aku pertanyakan adalah, nah KPI-nya kenapa nggak jalan nih? Ya gitu. Nah, coba kita compare atau kita melihat gambaran dari olahraga prestasi lah gitu. Aku meyakini para atlet-atlet profesional itu juga pasti ada KPI-nya gitu loh. Mungkin dalam bentuk yang berbeda ya, maksudnya berbeda dengan suatu perusahaan atau unit bisnis tertentu gitu loh. Seorang pelatih gitu kan di cabang olahraga apapun ya,
kan punya program latihan. Nah, pasti juga ada pengukuran gitu. Jadi nggak hanya program latihannya aja, tapi juga ada pengukurannya atau tes pengukuran lah gitu. Tes and measurement misalnya. Nah, di situ itu juga melihat performa gitu loh. Performanya gimana sih ini? Udah sesuai target belum gitu. Karena kan targetnya adalah menang di suatu pertandingan atau suatu kompetisi kan. Harapannya seperti itu targetnya. Nah, dilihat ketika latihan terus diukur, ini program latihannya sesuai nggak atau program latihannya udah bekerja dengan baik nggak gitu. Karena indikatornya kan adalah performa atletnya. Nah, dari situ si atlet bisa dievaluasi. Bahkan manajer dari organisasi olahraga profesional tersebut alhasil bisa mengambil keputusan terkait si atlet ini gitu loh. Bakal diperpanjang kontraknya atau tidak gitu loh. Berdasarkan performa kan seperti itu. Atau bahkan nggak hanya atlet profesionalnya, tapi pelatihnya juga ada KPI-nya pastinya gitu loh. Karena pemilik organisasi olahraga tersebut pasti kalau itu berbau bisnis juga, kalau pelatih itu tidak bisa mengantarkan kepada prestasi ya pasti ada evaluasi. Dan kalau di luar target atau di luar harapan ya pasti ada yang namanya pergantian pelatih gitu loh. Ya kan pihak manajemen pasti mengambil keputusan gitu, oh ganti pelatih nih gitu kan, pelatihnya kurang pas, ganti yang lebih baik lagi dan seterusnya. Bahkan untuk urusan bisnis gitu kan, bisnis sendiri di bisnis apapun ya, di industri apapun menurutku yang profesional dan besar pastinya. Kalau UMKM atau bahkan usaha mikro kayaknya belum ada ya seperti itu ya. Karena mungkin terlalu berat untuk menerapkannya. Karena biasanya kalau usaha mikro itu ya one man show gitu atau hanya 2 orang kayak gitu. Yang kontrolnya jauh lebih gampang. Kalau menerapkan KPI juga mungkin terlalu rumit. Mereka nggak punya ilmunya. Tapi kalau organisasi yang besar atau unit bisnis yang besar kayak gitu, ya wajib seperti itu kan, karena punya target-target yang harus dicapai. Nah, mereka itu ada karyawan dari departemen A, B, C dan seterusnya, itu pasti ada KPI-nya gitu. Mereka pasti dinilai juga performanya oleh atasan mereka gitu loh. Sehingga kalau emang ya itu tadi, kalau underperform ya pasti ada evaluasi. Kalau emang underperform terus ya pasti ya mungkin bisa aja dipecat dan seterusnya. Atau kalau memang di atas perform atau normalnya mungkin bisa dapat bonus dan seterusnya. Nah, di tataran itu aja ada gitu loh. Sehingga bisnis itu bisa berlangsung dengan baik atau keep on the track ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau sekelas politisi, polisi dan juga pejabat kementerian tidak ada seperti itu, ya kan? Ya, itu tadi nggak dipercaya karena kerja mereka asal-asalan atau kerja mereka nggak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena tiga profesi itu lagi-lagi yang aku bicarakan di awal sangat berkaitan dengan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Bahkan kalau 3 ini asal-asalan ya dampaknya ke masyarakat juga pasti kena batunya ya. Kesejahteraan tidak bisa didapatkan, bahkan akan selalu ada masalah dalam kehidupan masyarakat tersebut gitu. Jadi di kontenku kali ini ya lagi-lagi aku pertanyakan, mereka ada nggak KPI-nya? Ya bagi kalian yang tahu gitu kan terkait 3 profesi tadi, ada nggak KPI-nya ya silakan berkomentar dan sharing lah gitu biar aku juga belajar gitu. Tapi ya lagi-lagi ya aku anggap suatu profesi itu yang profesional bahkan berdampak ke banyak orang itu wajib hukumnya ada KPI. Biar bisa diukur lah ya gitu. Dia udah bener gak nih kerjanya? Intinya seperti itu. Dan kalau bener ya oke, keep going. Kalau nggak bener ya harus dievaluasi gitu. Ya kan? Kalau emang selalu underperform misalnya, bahkan menyengsarakan atau berpengaruh kepada keburukan banyak pihak, ya mungkin ya bisa aja itu dilengsarkan atau digantikan atau seperti apalah.
Oke, ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan perspektif baru buat kalian, atau bahkan kalian ingin sharing juga terkait hal ini, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Aku tunggu karena pasti aku baca. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.